Selamat malam para pencinta misteri dan pencari ketakutan. Selamat datang di lorong-lorong sunyi tempat maut seringkali berbisik. Pernahkah Anda membayangkan bekerja di tempat di mana batas antara hidup dan mati hanya dipisahkan oleh selembar kain putih? Malam ini kita akan mengikuti kisah Maya, seorang perawat yang harus bertaruh nyawa di bawah temaram lampu rumah sakit yang menyimpan rahasia kelam. Siapkan keberanian Anda, matikan lampu, dan mari kita masuk ke bangsal melati. Garis akhir jam 3. Lampu neon di langit-langit koridor rumah sakit. Kartika berkedip-kedip dengan irama yang tidak beraturan, menciptakan bayangan panjang yang seolah bergerak di dinding yang mulai berlumut. Maya menatap ujung koridor yang gelap itu dengan perasaan tidak enak. Ini adalah malam ketiga dari rangkaian dinas malamnya, dan setiap malam suasana rumah sakit ini terasa semakin menekan. Rumah sakit Kartika bukanlah rumah sakit modern dengan dinding putih bersih dan peralatan canggih. Ini adalah bangunan peninggalan era kolonial yang dipugar seadanya. Langit-langitnya tinggi, dengan jendela-jendela kayu besar yang selalu mengeluarkan suara berderit setiap kali angin malam bertiup. Bau disinfektan di sini tidak pernah benar-benar bisa menutupi bau tanah basah dan aroma kayu tua yang mulai melapuk. Jangan hanya berdiri di situ, Maya. Pasien di 402 butuh cairan fisiologis baru. Dia mulai gelisah. Suara itu datang dari belakang, dingin dan datar. Maya tersentak. Itu Nurse Siti, perawat senior yang sudah bekerja di rumah sakit Kartika selama puluhan tahun. Wajah Siti tampak seperti porselen kuno, pucat, kaku, dan hampir tidak pernah menunjukkan emosi. Kerutan di sekitar matanya menceritakan ribuan malam yang telah ia lalui di sini. Namun, matanya sendiri tampak kosong, seolah ia telah melihat terlalu banyak kematian hingga tak lagi peduli. Baik Kak Siti, saya siapkan dulu alatnya, jawab Maya pelan. Saat Maya hendak melangkah ke ruang obat, Siti memegang lengannya. Genggaman itu terasa sangat dingin, membuat Maya merinding. Ingat satu hal, Maya, bisik Siti. Wajahnya mendekat ke telinga Maya. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Suasana di bangsal melati akan sedikit berbeda. Apapun yang kamu dengar dari arah kamar 408, jangan pernah mendekat. Jangan pernah menoleh. Abaikan saja seolah telingamu tuli. Maya mengerutkan kening. Kamar 408? Tapi Kak, bukankah itu sudah dikunci sejak saya pertama kali bekerja di sini? Kata pihak manajemen, itu hanya gudang untuk alat-alat rusak. Siti melepaskan genggamannya. Senyum tipis yang tampak mengerikan terukir di bibirnya. Ya, gudang. Tapi terkadang apa yang sudah mati tidak ingin tetap berada di dalam gudang. Sudah, kerjakan tugasmu. Pukul 2 pagi. Sunyi di rumah sakit itu terasa begitu pekat hingga suara detak jam dinding di ruang perawat terdengar seperti dentuman palu. Maya baru saja menyelesaikan penggantian infus di kamar ke-402. Pasien di sana, seorang pria tua penderita stroke, terus menunjuk-nunjuk ke arah jendela sambil menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Matanya yang kuning tampak penuh ketakutan. Tenang Pak, tidak ada apa-apa di sana, hibur Maya, meski ia sendiri tidak berani menoleh ke jendela besar yang menghadap ke arah pohon beringin tua di halaman rumah sakit. Saat Maya melangkah keluar dari kamar 402, ia mendengar suara itu. Ting ting ting, suara bel panggil nurse call. Suaranya kecil, namun tajam, memecah keheningan koridor. Maya menoleh ke arah panel lampu di atas meja perawat yang terlihat dari kejauhan. Lampu indikator nomor 408 menyala merah terang. Jantung Maya berdegup kencang. Tadi Kak Siti bilang apa? Abaikan, tapi bel itu tidak berhenti. Malah frekuensinya semakin cepat. Ting 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 ting. Suara itu seolah-olah dipencet oleh seseorang yang sedang mengalami kepanikan luar biasa. Maya teringat sumpahnya sebagai perawat. Bagaimana jika ada orang yang terjebak di sana? Bagaimana jika ada pasien yang entah bagaimana tersasar masuk ke gudang itu dan membutuhkan pertolongan medis segera? Maya berjalan perlahan menuju ujung koridor. Setiap langkahnya menggema di lantai tegel tua. Semakin dekat ia ke kamar 408, suhu udara terasa turun drastis. Napas Maya mulai membentuk embun tipis di udara. Tepat di depan pintu kayu jati berwarna coklat kusam yang bertuliskan angka 408 yang sudah memudar, bel itu tiba-tiba berhenti. Maya berdiri mematung. Bau busuk yang samar mulai merayap masuk ke hidungnya. Bukan bau sampah, tapi bau daging yang membusuk, bercampur dengan aroma anyir, darah, dan bunga melati yang sudah layu. Ia mencoba memutar gagang pintu, terkunci. Namun dari celah sempit di bawah pintu, Maya melihat sesuatu.
Cairan kental berwarna gelap merembes keluar. Awalnya hanya sedikit, lalu perlahan membentuk genangan kecil. Maya berlutut untuk melihat lebih dekat, dan saat itulah ia mendengar suara bisikan dari balik pintu. "Suster, tolong, dadaku sakit. Saya tidak bisa bernapas." Suaranya parau, penuh penderitaan, seperti suara seseorang yang paru-parunya terisi air. Maya berlari kembali ke ruang perawat dengan wajah sepucat kapas. Ia menemukan Siti sedang duduk diam, menatap dinding kosong dengan pandangan kosong. "Ke kamar 408, ada orang di dalam. Ada darah yang keluar dari bawah pintunya," teriak Maya panik. Siti tidak bergerak. Ia hanya menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar lebih seperti desisan ular. "Sudah kukatakan padamu untuk tuli, Maya. Kamu baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." "Apa maksud Kak Siti? Siapa yang ada di sana?" Siti akhirnya menoleh. Di bawah lampu neon yang redup, wajah Siti tampak lebih tua puluhan tahun. 10 tahun yang lalu, kamar 408 adalah kamar VIP terbaik di sini. Pasiennya adalah Ibu Ratna, seorang wanita kaya yang menderita asma kronis dan gangguan jantung. Dia sangat menuntut, namun sangat takut sendirian. Siti berhenti sejenak. Tangannya yang gemetar mengambil sebuah catatan medis tua yang sampulnya sudah menguning dari laci meja. Suatu malam, perawat yang bertugas sedang kelelahan. Dia tertidur di meja ini. Ibu Ratna mengalami serangan asma hebat di tengah malam. Dia menekan bel panggil berkali-kali. Ting ting ting. Tapi tidak ada yang datang. Karena panik, dia mencoba merangkak menuju pintu. Tapi oksigen di otaknya sudah menipis. Dia meninggal tepat di depan pintu. Jari-jarinya mencakar kayu jati itu hingga kukunya terlepas. Dia mati dalam keadaan membiru, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Maya merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dan perawat yang tertidur itu, Siti, menatap Maya dengan tajam. Dia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Dan Ibu Ratna, dia juga tidak pernah memaafkan siapapun yang memakai seragam putih di bangsal ini. Saat malam tiba, tiba-tiba lampu di ruang perawat meledak. Prak! Kegelapan total menyelimuti mereka. Dalam kegelapan, Maya bisa mendengar suara napas yang berat di dekatnya. Tapi itu bukan napas Siti. Napas itu terdengar basah, disertai suara ngik-ngik yang khas dari penderita asma yang sedang sesak hebat. "Kak Siti, kakak di mana?" tanya Maya dengan suara bergetar. Ia meraba-raba meja, mencari senter darurat, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan berlendir. Maya segera menarik tangannya dan menyalakan senter ponselnya. Cahaya senter itu menyapu ruangan. Siti sudah tidak ada. Kursinya kosong. Namun, di lantai terdapat jejak kaki basah yang berwarna keunguan. Seolah-olah seseorang baru saja melangkah keluar dari kolam darah. Jejak kaki itu menuju ke arah koridor, ke arah kamar ke-408. "Doni, Doni!" Maya memanggil rekan perawat lainnya yang seharusnya sedang memeriksa bangsal sebelah. Tidak ada jawaban. Maya memberanikan diri berjalan menuju koridor. Saat cahaya ponselnya mengenai ujung koridor, ia melihat Doni. Pria itu berdiri mematung di depan kamar ke-408. "Doni, syukurlah kamu di sini. Ayo kita pergi dari sini, ada yang tidak beres," ajak Maya sambil memegang bahu Doni. Saat Doni berbalik, Maya hampir saja menjerit. Wajah Doni tampak kosong. Matanya putih semua tanpa pupil. Mulutnya terbuka lebar dan dari dalamnya keluar asap putih tipis yang berbau formalin. Belnya harus dijawab. Maya, suara Doni terdengar seperti suara wanita tua. Tiba-tiba, pintu kamar 408 terbuka lebar. Dengan sendirinya brok, cahaya dari dalam kamar itu terpancar bukan cahaya lampu, melainkan cahaya biru pucat yang mengerikan. Di tengah ruangan, sebuah tempat tidur pasien muncul entah dari mana. Di atasnya, sesosok wanita dengan gaun pasien yang compang-camping dan penuh noda darah sedang duduk tegak. Rambutnya panjang menutupi wajah, namun matanya yang merah melotot menembus celah rambut, menatap langsung ke arah Maya. Wanita itu memegang tombol bel panggil. Ting, ting, ting. "Kamu telat, suster," sosok itu bersuara. Suaranya bergema di seluruh koridor, membuat kaca-kaca jendela bergetar. Sosok yang diduga Ibu Ratna itu turun dari tempat tidur. Gerakannya patah-patah, seperti boneka rusak. Setiap kali ia melangkah, terdengar suara tulang yang berderit dan cairan yang tumpah ke lantai. Maya mencoba lari, namun pintu keluar menuju tangga darurat tiba-tiba menghilang, berganti menjadi tembok beton yang dingin. Ia terjebak. Ia melihat sekeliling, dan kini koridor itu dipenuhi oleh bayangan-bayangan pasien yang telah meninggal. Mereka berdiri di depan pintu kamar masing-masing. Wajah mereka hancur,
menatap Maya dengan penuh tuntutan. "Tolong saya, obat saya, suster, luka saya perih. Kenapa kamu biarkan kami mati?" Bisikan-bisikan itu memenuhi kepala Maya hingga ia merasa ingin gila. Ia terjatuh di lantai, menutup telinganya. Saat itulah ia melihat Kak Siti berdiri di ujung koridor. Tapi Siti tidak membantunya. Siti hanya berdiri diam dengan tangan bersedekap, wajahnya kembali datar. "Kak Siti, tolong saya!" teriak Maya histeris. Siti berjalan mendekat, langkah kakinya tidak mengeluarkan suara. Ia berhenti tepat di depan Maya yang ketakutan. "Sudah kubilang, jangan buka pintunya. Sekarang kamu adalah bagian dari jadwal dinas kami, Maya, selamanya." Siti membuka seragamnya, dan di baliknya tidak ada tubuh manusia. Hanya ada kegelapan yang mengepul, dengan ribuan wajah kecil yang meronta-ronta di dalam kulitnya. Siti ternyata hanyalah manifestasi dari rasa bersalah dan kutukan yang menghuni rumah sakit Kartika. Ibu Ratna kini sudah berada tepat di depan Maya. Tangannya yang dingin dan kaku memegang leher Maya. Maya merasa paru-parunya mengecil. Ia tidak bisa menghirup udara. Oksigen seolah menghilang dari ruangan itu. "Rasakan sesak ini, suster," bisik Ibu Ratna tepat di wajah Maya. Pandangan Maya mulai mengabur. Hal terakhir yang ia dengar sebelum semuanya menjadi hitam adalah suara bel yang terus berbunyi. Dengan irama yang tenang namun mematikan. Ting, ting, ting. Keesokan paginya, rumah sakit Kartika kembali seperti biasa. Sinar matahari masuk melalui jendela-jendela besar, menyamarkan segala kengerian yang terjadi semalam. Perawat shift pagi datang dengan wajah segar. "Loh, Maya mana? Dan di mana Kak Siti?" tanya seorang perawat muda bernama Rina kepada kepala bangsal. Siti sudah meninggal setahun yang lalu karena serangan jantung di kamar jaga." "Dan Maya, bukankah dia baru mulai bekerja nanti malam?" jawab kepala bangsal dengan heran. Rina mengernyit. Ia berjalan menuju meja perawat dan menemukan sebuah catatan medis tua yang terbuka. Di sana, di kolom catatan pasien, kamar 408, terdapat tulisan tangan baru yang masih basah dengan tinta merah. "Pasien baru, Maya, keluhan, gagal napas akibat pengabaian. Status, dinas malam abadi." Rina tiba-tiba mendengar suara bel dari ujung koridor yang gelap. Ting ting ting, padahal ia tahu benar kamar 408 adalah gudang yang sudah lama dikunci rapat. Itulah akhir dari kisah perawat dinas malam. Terkadang, pengabdian menuntut lebih dari sekadar waktu, tapi juga jiwa. Jika Anda merasa merinding atau mendengar suara bel misterius setelah mendengarkan cerita ini, mungkin itu hanya imajinasi Anda, atau mungkin Ibu Ratna sedang mencari suster baru untuk menemaninya. Jangan biarkan saya bercerita sendirian di kegelapan ini. Dukung terus channel ini agar saya bisa membawa kisah-kisah yang lebih menyeramkan lagi. Dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru, dan jangan lupa beri like serta share ke teman-teman Anda. Tulis di kolom komentar pengalaman horor apa yang pernah Anda alami di rumah sakit. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah abaikan bel panggil itu.